Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anastasia IT dengan NIM 230404501032 dari kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah mikrokonseling, di mana di sini saya akan membuat video praktik konseling. Untuk yang lebih lanjutnya simak video ya. Selamat siang Nesa, terima kasih sudah datang ke ruangan saya. Saya senang kamu mau meluangkan waktu untuk berbicara. Hari ini apa yang ingin kamu bicarakan? Siang Bu, saya sebenarnya merasa capek dan bingung karena saya merasa selalu gagal memenuhi harapan orang tua saya. Mereka ingin saya jadi juara kelas, tapi saya merasa tidak sanggup. Bukan Nisa, sepertinya kamu merasa tertekan dengan harapan dari orang tua. Bisakah kamu ceritakan lebih detail bagaimana perasaanmu tentang hal ini? Saya merasa tidak puas karena saya dapat ranking 2. Mereka tanya kenapa tidak bisa menjadi yang pertama. Kalau nilai saya turun sedikit saja, saya dimarahi. Saya jadi merasa semua usaha saya tidak dihargai. Jadi kamu merasa orang tua kamu terlalu menuntut dan tidak menghargai apa yang kamu capai. Itu pasti membuatmu sedih dan merasa tidak cukup baik. Apa itu benar? Iya Bu, saya sering merasa tidak cukup baik. Saya sudah belajar keras, tetapi tetap saja tidak bisa membuat mereka bangga. Kamu merasa sedih dan kecewa karena sudah berusaha keras, tetapi tetap merasa tidak cukup baik di mata orang tua. Sepertinya ini membuat kamu merasa lebih terbebani ya? Iya Bu, saya jadi sering merasa stres dan susah tidur. Kadang juga saya menangis diam-diam karena merasa terlalu lelah. Sepertinya beban ini tidak hanya mempengaruhi perasaanmu, tetapi juga kesehatanmu ya Nisa. Kamu merasa lebih lelah secara fisik dan emosional. Betul Bu, saya juga jadi takut terus-menerus. Nisa, saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana biasanya orang tuamu menyampaikan harapan mereka. Apakah mereka pernah berbicara langsung denganmu atau hanya melalui tindakan? Mereka sering bilang langsung Bu. Misalnya mereka bilang, kamu harus jadi juara kelas karena itu tanggung jawabmu sebagai anak pertama. Tapi kalau saya gagal, mereka diam atau hanya mengomel-ngomel. Saya menjadi merasa tidak dianggap. Jadi orang tuamu sering menekankan tanggung jawabmu sebagai pertama ya. Dan ketika kamu merasa gagal, mereka lebih banyak memberi kritik daripada dukungan. Itu pasti sulit untuk mereka. Iya Bu, kadang saya ingin bilang ke mereka, tapi saya takut malah dimarahi. Nisa, saya bisa melihat bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab dan sangat peduli pada perasaan orang tuamu. Usaha kamu untuk memenuhi harapan mereka menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang penuh kasih sayang. Dan penting juga untuk mengingat bahwa kamu tidak harus selalu sempurna. Tapi Bu, saya takut mengecewakan mereka kalau tidak bisa memenuhi harapan mereka. Itu wajar Nisa. Ingat, kamu juga berhak merasa dihargai atau usaha yang kamu lakukan. Orang tuamu mungkin hanya ingin yang terbaik untukmu, tetapi mereka juga mau tahu bagaimana perasaanmu. Bagaimana kalau kita coba cari cara agar kamu bisa berbicara dengan lancar tanpa takut berharap. Nisa, apa pendapatmu jika kita buat rencana agar kamu bisa lebih tenang menghadapi tekanan ini? Misalnya, kita bisa mulai dengan melatih teknik relaksasi untuk mengurangi stres. Dan setelah itu kamu bisa belajar cara berbicara dengan orang tuamu secara perlahan. Saya juga bisa membantu kamu menulis catatan kecil tentang apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka. Bagaimana? Itu sepertinya bagus Bu. Saya mau coba relaksasi dulu biar saya lebih tenang. Bagus sekali Nesa. Saya juga akan bantu kamu memahami cara mengelola waktu belajar agar tidak terlalu lelah. Nah, kalau kamu sudah siap, kita bisa jadwalkan waktu untuk membahas langkah selanjutnya.
Nisa, saya bangga dengan kamu karena kamu berani datang ke sini dan berbagi cerita. Ini langkah besar untuk menjaga kesehatan kamu. Jangan ragu untuk kembali ke sini kapanpun kamu itu dengar ya. Saya yakin kamu bisa melewati ini dengan baik. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang ketika bercerita. Sama-sama Nisa, ingat juga bahwa kamu adalah anak yang luar biasa. Tetap semangat ya. Itulah tadi video praktik dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.